Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di sini kita akan membahas permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Ketenagakerjaan Indonesia. Pertama, konsep ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian, tenaga kerja atau manpower. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tenaga kerja adalah semua penduduk yang berada dalam usia kerja berumur 15 sampai 64 tahun. Angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, angkatan kerja merupakan penduduk perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif berumur 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja dan atau sedang mencari pekerjaan atau disebut dengan menganggur. Akan tetapi, tidak semua usia produktif ini termasuk angkatan kerja. Contohnya, pelajar dan mahasiswa. Karena memang mereka ini belum mencari pekerjaan, tetapi masih belajar atau kuliah. Jumlah angkatan kerja yang berperan aktif dalam kegiatan perekonomian dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan persentase perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk berusia di atas 15 tahun kali 100%. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat diisi angkatan kerja, termasuk lapangan kerja yang sudah diisi ataupun lapangan kerja yang masih lowong. Setiap angkatan kerja mempunyai peluang bekerja yang disebut dengan tingkat kesempatan kerja atau TKK. Rumus menghitung tingkat kesempatan kerja adalah TKK sama dengan orang yang bekerja dibagi angkatan kerja kali 100%. Kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kesempatan kerja permanen dan kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja permanen itu adalah kesempatan kerja yang mempekerjakan orang secara terus-menerus hingga karyawan tersebut pensiun atau tidak dapat bekerja lagi. Kemudian, kesempatan kerja temporer adalah kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu singkat. Contohnya, kontraktor, pekerja proyek. Begitu selesai proyek, ya selesai juga pekerjaan mereka. Jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja menurut keahliannya dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tenaga kerja terdidik atau skill labor, yaitu tenaga kerja yang harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya, guru, dokter, dosen, polisi. Nah, mereka menyelesaikan pendidikannya dulu sebelum bekerja sebagai profesi mereka sebagai guru, dosen, polisi, dokter. Kemudian yang kedua, tenaga kerja terlatih atau trained labor, yaitu tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman
terlebih dahulu sebelum memasuki kerja. Nah, contohnya di sini adalah supir, montir, juru masak, dan tukang las. Sedangkan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan secara khusus dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya buruh tani, kuli bangunan, dan kuli panggul. Nah, kemudian pembagian yang kedua adalah menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Ada 3 pembagian juga. Yang pertama adalah tenaga kerja di bidang produksi, yaitu orang yang melakukan tugas utama memproduksi barang atau jasa. Kemudian yang kedua, tenaga kerja bidang pemasaran, yaitu orang yang bekerja ditugaskan untuk mempromosikan dan mendistribusikan barang kepada konsumen. Dan yang ketiga, tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Nah, orang ini adalah yang bertugas mengurus pengelolaan personalia atau terkait dengan hak dan kewajiban karyawan dan mengurus berkas administrasi perusahaan. Masalah ketenaga kerjaan dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama adalah jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Di sini maksudnya adalah jumlah angkatan kerja yang begitu besar, sedangkan jumlah perusahaan di Indonesia tidak begitu banyak, sehingga daya serap tenaga kerja sedikit. Sedangkan permasalahan yang kedua adalah kualitas tenaga kerja relatif rendah. Kualitas tenaga kerja yang relatif rendah disebabkan tingkat pendidikan rendah atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang ada. Permasalahan yang ketiga adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan yang keempat adalah tingkat upah yang rendah atau UMR, artinya gaji yang rendah yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang terus-menerus meningkat atau bertambah. Lalu, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan formal maupun non-formal. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, menyelenggarakan program pemagangan. Nah, di sini pemagangan bertujuan meningkatkan pengalaman dalam profesionalisme yang dibentuk melalui latihan kerja. Yang keempat, memberdayakan latihan kerja atau BLK. BLK itu merupakan tempat pengembangan dan keterampilan keahlian kerja yang langsung dikaitkan dengan pekerjaan yang dibutuhkan dunia kerja. Kemudian yang kelima, mempercepat sertifikat profesi tenaga kerja. Nah, di sini dilakukan dengan membuat sistem pelatihan terpadu dengan sistem sertifikat kerja sehingga kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia diakui pada pasar tenaga kerja. Kemudian yang keenam adalah menyelenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan kerja. Selanjutnya, sistem upah. Di sini teori upah ada 3 jenis. Yang pertama adalah teori upah alami atau wajar normal.
dikemukakan oleh David Ricardo. Upah terdiri dari upah alami dan upah pasar. Upah alami di sini adalah upah yang besarnya tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Semakin tinggi atau semakin banyak penawaran tenaga kerja, maka upah bisa dipastikan semakin kecil. Upah pasar merupakan upah yang sebenarnya diterima oleh pekerja. Teori yang kedua adalah teori upah besi. Nah, teori yang dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle, menurutnya upah yang diterima pekerja merupakan upah minimum, sehingga pengusaha dapat meraih laba yang sebesar-besarnya. Kemudian teori yang ketiga adalah teori upah etika. Menurut teori upah etika, upah yang diberikan kepada pekerja harus sesuai beban pekerjaan yang dilakukan pekerja dan mampu membiayai pekerja sehingga hidupnya layak. Sistem upah yang berlaku di Indonesia. 1. Upah menurut waktu, yaitu upah yang jumlahnya dihitung berdasarkan lamanya bekerja. Boleh dalam bulanan atau mingguan. Ya, intinya upahnya itu dihitung berdasarkan lamanya bekerja. Kemudian yang kedua, upah menurut satuan hasil, yaitu pembayaran upah berdasarkan jumlah hasil produksi yang dilakukan pekerja dalam waktu tertentu. Contohnya, seorang pekerja dalam membuat boneka misalnya. Satu boneka, dia diupah atau diberi upah Rp4.000. Jika si pekerja tersebut berhasil membuat boneka 15 buah, berarti upah yang diterima adalah 15 kali 4.000. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, upah borongan adalah sistem pembayaran upah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan di awal antara pemberi kerja dengan pekerja. Nah, di sini contohnya si pemberi kerja memberikan pekerjaan kepada pekerja membangun sebuah rumah misalnya. Jadi dari awal hingga selesai sebuah rumah tersebut upah borongannya berapa. Jadi setelah disepakati di awal sebelum pekerjaan dimulai. Kemudian yang keempat, upah dengan sistem mitra usaha atau co-partnership, yaitu pekerja memperoleh upah dan tambahan upah berupa saham dan obligasi. Namun di sini saham dan obligasinya itu adalah diterima karyawan bukan secara perorangan, namun melalui serikat pekerja yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima, upah dengan sistem bonus, yaitu upah tambahan yang diterima pekerja selain upah tetap. Kita lanjutkan dengan pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah jumlah angkatan kerja yang tidak terserap dunia kerja atau tidak bekerja. Jenis-jenis dari pengangguran itu sendiri dapat dibedakan. Yang pertama, menurut jumlah jam kerja. Menurut jumlah jam kerja, yang pertama adalah pengangguran terbuka atau open unemployment, yaitu angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, setengah menganggur atau under unemployment, yaitu tenaga kerja yang bekerja di bawah jam normal atau kurang dari 35 jam seminggu. Setengah menganggur dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah setengah menganggur terpaksa. Setengah menganggur terpaksa yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan yang lain karena upah yang diterima tidak sesuai dengan harapannya. Kemudian yang kedua, setengah menganggur sukarela, yaitu
orang yang bekerja di bawah jam kerja normal, tetapi tidak mencari pekerjaan lain atau tidak bersedia menerima pekerjaan. Ya mungkin karena dia sudah merasa cukup dengan gaji yang ada. Kemudian yang ketiga, pengangguran terselubung atau tersembunyi. Sini adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimal karena perusahaan tempat ia bekerja kelebihan tenaga kerja. Jadi di sini perusahaan menghargai karyawannya, tidak di PHK, tetapi jam kerjanya lah yang dikurangi. Nah itu maksudnya ya. Pengangguran menurut penyebabnya ada 5. Yang pertama, pengangguran konjungtur atau siklikal, yaitu pengangguran yang disebabkan adanya gelombang konjungtur atau perubahan naik turunnya perekonomian, sehingga permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa akan menurun, otomatis jumlah produksi barang dan jasa akan dikurangi, menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak terpakai. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran ini disebabkan perubahan struktur dengan kegiatan ekonomi sebagai akibat perkembangan ekonomi. Contohnya, satu negara mengalami struktur ekonomi dari sektor agraris ke sektor industri. Akibatnya, terjadi peralihan tenaga manusia dengan mesin. Otomatis, tenaga kerja banyak yang tidak dipakai karena diambil alih oleh mesin. Yang ketiga, pengangguran friksional, yaitu pengangguran karena adanya perpindahan tenaga kerja dari satu sektor ke sektor lain atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Yang kelima, pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena perkembangan teknologi yang menyebabkan perusahaan menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan produksi, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak terpakai. Yang kedua, dampak negatif dari pengangguran. Dampak negatifnya yang pertama adalah permintaan dan penawaran agregat menurun. Dalam kondisi menganggur, otomatis masyarakat tidak memiliki penghasilan untuk membeli barang dan jasa. Kondisi ini akan mengakibatkan permintaan dan penawaran akan barang dan jasa akan menurun, sehingga perusahaan otomatis akan mengurangi jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua, penerimaan negara menurun. Pengangguran menyebabkan pendapatan nasional secara real lebih rendah daripada pendapatan nasional potensial. Kemudian pengangguran otomatis menurunkan pajak penghasilan, karena semakin banyak masyarakat yang tidak berpenghasilan, otomatis mereka tidak membayar pajak. Yang ketiga, tingkat kesejahteraan menurun. Ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup akan sulit untuk hidup sejahtera. Kemudian keempat, tingkat kemiskinan meningkat. Seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan akan sulit memenuhi kebutuhan hidup dan akan menambah jumlah masyarakat yang miskin. Kemudian yang kelima, biaya sosial yang meningkat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, untuk mengatasi pengangguran struktural dan teknologi antara lain, pertama dapat dilakukan adalah menyediakan pendidikan dan pelatihan sebagai bekal bekerja pada struktur yang baru. Kemudian, memindahkan tenaga kerja
dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang membutuhkan. Kemudian, mendirikan industri padat karya. Yang kedua, untuk mengatasi pengangguran siklikal. Hal yang dilakukan adalah mengadakan pameran barang atau jasa untuk menarik dan meningkatkan permintaan. Kemudian, dengan kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter di sini adalah dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Dan kebijakan fiskal di sini adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau dengan menurunkan pajak. Untuk mengatasi pengangguran musiman, yang pertama, mengadakan sosialisasi informasi tentang lowongan kerja pada bidang lain, memberi pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. Kemudian, untuk mengatasi pengangguran friksional, yaitu menyediakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Lalu, membuat regulasi yang mewajibkan perusahaan menciptakan suasana kerja yang membangun. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang ketenagakerjaan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.